Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Ada informasi menarik yang hari ini kita dapat, di mana beredar sebuah isu yang menyebutkan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan merapat bergabung dengan partai besutan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Gerindra. Informasi ini teman-teman kita dapatkan dari kompas.com di video yang berjudul "Saat Jokowi ditanya masuk Gerindra, begini jawaban Prabowo Subianto". Sebelumnya teman-teman diketahui memang Pak Jokowi ini baru saja secara resmi diumumkan dipecat oleh partai sebelumnya, yaitu PDIP. Dalam penyampaiannya yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa Jokowi harus segera mengembalikan KTA, kartu tanda anggota PDIP. Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PD Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PD Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita, dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Dan hal ini menandakan benar-benar akhir Pak Jokowi di partai PDIP, dan secara resmi membuat Pak Jokowi tidak memiliki partai. Hal inilah yang menurut saya cukup menarik, di mana Pak Prabowo ini mengajak secara langsung Bapak Joko Widodo untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Dan hari ini teman-teman kita bakal menyaksikan momen hangat antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi dalam pertemuan-pertemuannya yang dilakukan beberapa hari yang dilakukan kemarin, teman-teman. Obrolan mau masuk ke Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke Partai kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Prabowo, Ini cepetan kan ini kan. Prabowo, Pak Jokowi. Mas. Selamat malam Pak. Pertemuan ini membahas apa Pak? Ya, jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan gitu. Jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Agendanya tadi apa aja Pak di dalam Pak? Paling bawah aja Pak. Jadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Menunya apa Pak? Menunya Pak? Ada nasi goreng Jawa Pak, Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik obrolan sama mau masuk ekonomi ke Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke Partai Kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ada pembicaraan soal pilkada DKI Pak? Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Sampai jam berapa tadi Karena Pak? kangen. Sampai jam berapa di sini tadi Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta tadi Pak? Sampai jam berapa Sore tibanya? tadi. Berarti Pak Jokowi udah menentukan sikap belum mau masuk ke partai mana mungkin gitu Pak? Nanya politik. Ada pembahasan pilkada DKI. Soalnya tawarannya ada Pak. Mungkin ada pertimbangan Pak. Makan malam. Bapak ada perbincangan soal pilkada Jakarta mungkin Pak? Ayo, maunya politik. Gimana nih Pak? Hasil pilkada Jakarta Pak. Selamat malam. Halo Pak. Makasih Pak. Sok, komodo. Makasih. Pak Presiden.
Pak, dari tadi ngobrol pilkada. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, di mana ya keduanya tetap memperlihatkan hubungan yang sangat hangat, sangat harmonis, saling mendukung, dan ini tentu adalah sebuah nilai yang sangat berharga, sisi positif yang bisa kita teruskan dan dijaga oleh kedua tokoh bangsa ini. Karena kalau misalnya kita lihat beberapa presiden-presiden sebelumnya, kalau misalnya ganti presiden ada pergolakan, ada pertikaian, dan bahkan sampai tak mau bertemu. Jadi pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini menandakan keharmonisan pembangunan perekonomian, dan juga ini adalah salah satu fondasi nyata yang dibangun dan memang harus tetap dijaga. Ini dari informasi singkat yang kita dapat teman-teman di sini, sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan soal apakah Joko Widodo akan masuk Gerindra usai tak lagi jadi anggota PDIP. Kalau Partai Gerindra ya terbuka, saya juga tidak bisa memaksa beliau, kata Prabowo usai bertemu dengan Jokowi di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat pada Jumat 6 Desember 2024. Diketahui sebelumnya Joko Widodo menyambangi Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan hanya makan malam dan pada pertemuan kali ini, dan itu saja. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita mending simak dulu saat wartawan menanyakan kepada Pak Jokowi apakah Pak Jokowi akan bergabung dengan Partai Gerindra atau tidak. Ya teman-teman, simak dulu video selengkapnya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terlepas apakah Pak Jokowi akan bergabung dengan Partai Gerindra ataupun tidak, tentu kita bakal tunggu jawaban dari Pak Jokowi. Atau mungkin Pak Jokowi berniat untuk membuat partai sendiri. Ini bakal jadi kejutan juga teman-teman. Nah, biar nggak ketinggal informasi-informasi terbaru lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus memberikan update-update informasi terbaru lainnya dari kajian online untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga di dalam tradisi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, ketika seseorang telah melupakan suatu ide, gagasan, cita-cita kolektif yang membentuknya, dan kemudian membangun suatu rejim kekuasaan dengan segala cara, bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika saudara Bobi Nasution itu dipaksakan untuk menjadi calon gubernur, dan proses pemilihan menjadi gubernur itu juga melalui pengerahan aparatur negara, sumber-sumber daya negara, dan suatu kontestasi yang sangat tidak fair yang ditunjukkan oleh ketidakadilan yang terjadi kepada Bapak Edi Rahmayadi. Maka di situ semua menjadi bukti-bukti pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi itu sendiri.